Kita lanjutkan untuk materi yang ke-9 akan disampaikan oleh Bapak Ali Muhammad Eskom Mkom, Kaprodi Teknik Informatika Universitas Sains Indonesia Bekasi. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Tantangan dan Inovasi Sistem Deteksi Anomali pada Smart Networking berbasis IoT. Selamat siang Bapak Ali Muhammad. Selamat siang Pak Khairul Razikin. Ya siang Pak ya. Iya Pak. Silakan menyampaikan materinya Pak. Siap, terima kasih banyak Bapak. Mohon izin saya share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Muhammad. Saya adalah dosen di Teknik Informatika Universitas Sains Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso Mkom selaku Rektor Universitas Stekom Semarang. Yang saya hormati Bapak Iman Saufik Mkom selaku Kaprodi Sistem Informasi. Yang saya hormati segenap pimpinan Universitas Stekom Semarang, termasuk Bapak Khairul Razikin selaku moderator dan Mbak Kinan selaku MC, para narasumber webinar nasional kolaborasi dan rekan mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Seiring dengan semakin banyaknya bisnis yang mengadopsi layanan cloud, peranan perangkat Internet of Things atau IoT dan tenaga kerja jarak jauh yang dikendalikan oleh telepon seluler, kompleksitas jaringan teknologi informasi pun tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga sejumlah besar perusahaan kini mengelola lingkungan multi-cloud, sementara miliaran perangkat IoT terus terhubung ke jaringan di seluruh dunia. Pertumbuhan yang pesat ini telah membuat metode manajemen jaringan tradisional di mana administrator yang secara manual mengkonfigurasi perangkat, memantau lalu lintas dan keamanan jaringan taruhannya menjadi tidak pernah setinggi ini. Tim teknologi informasi menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mempertahankan kinerja, meminimalkan waktu henti dan melindungi dari ancaman keamanan yang terus berkembang sembari menavigasi lingkungan jaringan yang semakin dinamis dan kompleks. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Tantangan dan Inovasi Sistem Deteksi Anomali pada Smart Networking berbasis AIoT. AIoT adalah Artificial Intelligence Internet of Things. Jadi dia gabung, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para materi-materi sebelumnya tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, kita harus mengetahui bahwa perkembangan networking atau jaringan ini sudah sangat-sangat pesat. Dulunya dia hanya digunakan oleh ARPANET, digunakan untuk komunikasi selama Perang Dunia. Kemudian dia dikembangkan sehingga di tahun 2012 itu muncullah smart-smart yang sudah mengadopsi dan terhubung dalam lingkup global dan dikoneksikan melalui jaringan internet. Kemudian apa sih tantangan pada sistem deteksi anomali ini? Tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ada 5 tantangan yang spesifik untuk di bidang sistem deteksi anomali ini. Yang pertama adalah tentunya monitoring real time, kemudian otomatisasi, keseimbangan beban, kemudian analisis prediktif, dan skala sumber daya. Kemudian di sektor real time monitoring itu terdapat keterbatasan kapasitas penyimpanan. Jadi ketika sebuah jaringan diadopsi untuk dia harus menyediakan transmisi melewati semuanya ya. Misalnya kalau di sebuah lingkup kampus ada smart parking, kemudian ada smart laboratori, kemudian ada smart banyak lagi yang lain, itu akan trafiknya akan semakin penuh, termasuk dia akan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat-sangat besar. Kemudian dia akan membuat CPU kita akan berlebihan beban. Efeknya apa? Nanti ada kerusakan-kerusakan di sektor eksternal dan internal dari jaringan maupun perangkat itu sendiri. Kemudian tentunya dia berdampak pada peningkatan trafik jaringan. Belum lagi ketika jaringan itu digunakan dan dilakukan uji coba serangan DDoS, itu akan
semakin memberatkan jaringan kita. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi database berhenti, karena itu ada jam, ada kemudian serangan DDoS, kemudian ada jaringan yang padat yang membentuk suatu bottleneck. Kemudian apa sih langkah atau inovasi yang bisa digunakan dalam real time monitoring ini? Tentunya kita bisa menggunakan algoritma untuk kompresi, misalkan ada Huffman, LZW, dan yang lain sebagainya. Kalian teman-teman bisa belajar algoritma itu untuk algoritma decoding atau encoding data. Kemudian ada sektor otomatisasi. Otomatisasi ini membawa peranan yang sangat krusial, di mana awalnya dia jaringan itu disetting manual oleh administrator jaringan, tetapi dengan otomatisasi jaringan ini memungkinkan bisnis untuk meningkatkan skala operasi mereka tanpa terhambat oleh intervensi manual, sehingga otomatisasi jaringan menawarkan banyak manfaat yang menjadikan alat yang sangat diperlukan pada manajemen infrastruktur teknologi informasi modern yang berupa peningkatan efisiensi, peningkatan keandalan dan waktu aktif, kemudian waktu responnya lebih cepat, skalabilitasnya dia lebih tinggi, penghematan biaya, dan peningkatan keamanan. Kemudian integrasi dengan sistem otomatisasi ini, dia membawa beberapa dampak atau membawa beberapa tantangan. Yang pertama adalah integrasi dengan sistem lama. Tentunya ketika dia dimodelkan dengan sistem otomatisasi yang baru, sistem lama akan berubah menjadi suatu sistem baru. Dan ini memicu terhadap kesenjangan keterampilan daripada administrator jaringan. Sehingga banyak mereka harus mengupdate skill-skill pada jaringan. Kemudian yang faktor terakhir adalah pertimbangan keamanan. Karena integrasi ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, biasanya celah-celah keamanan akan mulai terbuka. Kemudian ada keseimbangan beban. Keseimbangan beban ini mengarah dan mengontrol lalu lintas jaringan internet antar server aplikasi dan pengunjung atau klien mereka. Akibatnya mekanisme ini dapat meningkatkan ketersediaan aplikasi, skalabilitas, keamanan, dan performa. Misalnya di situ kita terkoneksi dengan satu server saja, beda bila kita disebar menjadi beberapa server. Sehingga inovasi yang bisa digunakan, bisa kita menggunakan algoritma round robin, kemudian hash IP, kemudian ada resource based method. Selanjutnya ada analisis prediktif. Analisis prediktif ini dia adalah istilah pada teknologi jaringan yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk melakukan analisis, memprediksi, dan secara proaktif mengatasi potensi masalah pada jaringan sebelum menjadi nyata. Pendekatan proaktif ini memungkinkan optimalisasi kinerja jaringan dan bahkan mencegah gangguan. Analisis prediktif ini memanfaatkan telemetri dan data statistik untuk memahami tren, mengantisipasi potensi masalah, dan menemukan solusinya. Sasaran utamanya itu siapa? Tentunya adalah untuk mengurangi dampak kompleksitas digital pada bisnis, meningkatkan kecepatan, efisiensi biaya, dan pengalaman digital secara keseluruhan. Nah, tantangannya ada pada keandalan layanan kesehatan, di mana fungsionalitas perangkat ini berhubungan dengan penyelamatan nyawa manusia. Kemudian ada di pengalaman pelanggan retail yang mempengaruhi kepuasan pelanggan selama proses transaksi berlangsung. Kemudian di aksesibilitas sumber daya pendidikan, dia memenuhi kebutuhan siswa yang terbiasa dengan teknologi digital, dan di efisiensi manufaktur dan logistik, dia meminimalkan gangguan operasional dan mempertahankan efisiensi di seluruh rantai pasokan. Untuk skala sumber daya, dia unggul di bidang perencanaan kapasitas, otomatisasi jaringan, infrastruktur, dan fleksibel, integrasi keamanan, optimalisasi kinerja. Sehingga tantangannya adalah di keterbatasan daripada penyedia, kesesuaian teknologi, peraturan dan kepatuhan, kekurangan bakat, sumber daya, dan teknologi dalam transisi teknologi. Sehingga inovasi pada sistem deteksi anomali ini bisa menggunakan beberapa aplikasi, misalnya adalah Microsoft Network Monitor, kemudian Nagios, Netmonk, Zepic, dan yang lain sebagainya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Muhammad atas materi yang telah tentang deteksi anomali pada semester berbasis IOP.